وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala musallian wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan suatu kebesaran nikmat yang sehingga kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bermuwajahah, kita bisa belajar bersama, sehingga orang yang menuntut ilmu adalah termasuk orang yang jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita selama hidup kita kok masih bisa untuk mencari ilmu, maka itu adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita wajib mensyukuri nikmat tersebut dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada suatu kenikmatan yang begitu besar dari nikmat-nikmat duniawi, yakni nikmat iman dan Islam ini. Maka sehingga dengan itulah kita selalu memperbanyak membaca sholawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada kali ini saya akan menyampaikan keutamaan sholatul laili, sholat lail, sholat malam. Di dalam kitab Abwabul Faraj, yaitu min a'dhami abwabil farji sholatul lail, dari agungnya beberapa pintu jalan keluar adalah sholat malam. Faqad jaa'a, sungguh telah datang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, anna sholatal laili ya afdalatus sholati ba'dal faridati. Kata Rasulullah, sholat malam itu sesungguhnya sholat malam ya lebih utama setelah sholat fardu, sholat 5 waktu. Maka ada hadis lain, seandainya umatku ini kuat sholat malam, maka sholat malam ini akan menjadi kewajiban umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubung sholat malam ini jarang orang yang kuat untuk melaksanakan sholat, maka menjadi sunnah. Tetapi sehingga orang-orang yang istimewa di hadapan Allah adalah orang yang sholat malam. Karena apa? Sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Maka dengan rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an qol, Abu Hurairah berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul muharram. Kata Rasulullah, paling utama puasa setelah Ramadan yaitu Syahrul Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Ada 4 bulan. Di antara bulan Dzulhijjah, bulan apa itu? Contohnya Dzulqa'dah, dan lain ada 4 bulan. Wa afdhalu sholati ba'dal fardhah, dan paling utama setelah sholat fardu sholatul lail. Dan ada riwayat lain, wa riwayat Tabrani an Ibni Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Fadlu sholatil lail ala sholatin nahar ka fadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan sholat malam ala sholatin nahari ka fadli sholati shadaqah sirri. Keutamaan orang yang sholat malam, kata Rasulullah, itu utamanya seperti orang yang bersedekah secara rahasia. Ini keutamaannya. Ini keutamaan orang yang melakukan sholat malam. Ada keutamaan lain melakukan sholat malam. Wa inna min wadhibi ala qiyamil laili. Dan sesungguhnya dari menekuni, mengistiqomahkan, istilah continue terus menerus istiqomah ala qiyamil laili terhadap sholat malam. Yadkhulu akan masuk siapa orang yang melakukan sholat malam secara istiqomah al jannata ke surga Allah bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Ini barang siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab, langsung mlebu surga tanpa dihisab, seret langsung mlebu, maka harus istiqomah melakukan sholat malam. Yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarun nas fi su'idi wahid yaumal qiyamah fayunati munati fayaqulu ainal ladina kanu tatajafi junubihim anil madaji. Yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarun nas, pada hari itu orang akan dikumpulkan di suatu tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing, maka akan dibagi pertama ainal ladzina kanu tatajafi junubihim, maka dipanggil di mana orang-orang yang lambungnya bangun, anil madoji tempat tidurnya, mana orang yang bangun dari tempat tidurnya, fayakodamuna rini kabeh, wa mutayang qalilun iku sangat sedikit, karena orang yang melaksanakan sholat malam itu sangat sedikit, kata Rasulullah. Fayadhuluna, maka masuklah kamu semua orang yang ahli melakukan sholat malam, al jannata terhadap surga Allah bi ghairi hisab, tanpa hisab. Siapa yang tidak ingin masuk surga tanpa hisab? Semuanya umat Islam ingin melakukan sholat, ingin masuk surga tanpa hisab, maka harus continue istiqomah melaksanakan sholat qiyamul lail. Karena apa? Wa inna qiyamal laili qariban ilallah ta'ala. Karena dengan melakukan sholat malam itu orang itu menjadi dekat kepada Allah, maka dengan keistiqomahnya akan menjadi kekasih Allah. Dan juga wa mukaffirul sayyi'at, dengan orang itu melakukan sholat malam akan dihapus beberapa kesalahan-kesalahannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abi Umamah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis lain, qala alaikum biqiyamil lail, alaikum iku ing atase biqiyamil kelawan balung, fa inna dza basolihin, maka ini sebagai tanda lek wong iku soleh, lek wong iku cedhek marang Allah, maka orang itu terbiasa melakukan sholat malam. Iki sebagai tanda. Tetapi lek orang itu orangnya tolah-toleh, bukan orang soleh, pasti orang itu sangat berat untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Di dalam hadis lain, wa inna man qoma yusolli fil lail, dan sesungguhnya barang siapa yang mendirikan sholat malam, faqad ta'arrada lin nafhatil qarbi robbani, maka mereka itu sangat dekat kepada Tuhannya. Rawai Tirmidzi an Abi Umar
bin Abbas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqrabu ma yakununa rabba minal abdi fi jawfil lail. Paling dekatnya antara Allah dengan hamba itu di dalam fi jawfil lail, pada waktu malam al-akhiri kang akhir. Niku wa in istata'ta, dan jika engkau mampu antakuna mimma yudkaru Allah ta'ala fi tilka saati fakun, maka lah kamu itu ingin semakin dekat kepada Allah, yaitu ketika mau mendekati sholat subuh itu Allah sangat dekat sama hambanya. Maka dengan itulah melakukan sholat qiyamul lail sampai banyak berzikir, banyak berdoa dan minta ampun kepada Allah dan hajatnya, terutama menjadi orang yang takwa kepada Allah. Itu adalah harapan seorang muslim, itu seperti itu. Harapan juga anak-anaknya menjadi anak yang soleh, itu harapan. Karena anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu adalah suatu investasi kepada kedua orang tuanya ketika meninggal. Investasi apa? Setiap anaknya sholat, orang tuanya mendapat pahala. Setiap anaknya berdoa, Rabbi firli, ketika orang tua disiksa, maka diberhentikan oleh malaikat. Ada suatu kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman itu ada seorang di alam kubur, setiap hari, pagi, siang, sore, tiap hari ini dipecut oleh malaikat. Hancur, kembali lagi, hancur lagi, kembali lagi. Suatu saat anaknya di salah satu anak tersebut ini berjalan itu untuk mencari ilmu. Sehingga pada waktu itulah berjalan untuk menuntut ilmu. Sehingga Allah memerintah malaikat, wahai malaikat, saya ini sangat malu. Malu kenapa ya Allah? Aku malu orang tuanya ini kamu siksa, sedangnya anaknya ini di pondok belajar ilmu. Maka mulai sekarang selama anaknya ini di pondok, maka hentikanlah siksaan orang tua tersebut. Maka ini sebagai gambaran bahwasanya ilmu agama ini sangat penting untuk kehidupan keluarga, rumah tangga, maka itu sangat penting. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi terutama untuk saya sendiri dan Anda semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nuril ladzi araja sama ya fawza man